memulai bisnis Paradise Picture ini yang bergerak di dunia film dan videografi sebenarnya mulai dari sebuah passion atau hobi saya ya, dimana hobi maupun passion saya yaitu adalah membuat sebuah film. Problemnya adalah sebenarnya saya punya hobi, tapi hobi saya ini mahal. Yang memproduksi film dengan profesional dan lain-lain itu kan mahal gitu ya. Akhirnya saya berpikir bahwa bagaimana ya passion ataupun hobi saya ini sebenarnya bisa memberikan dampak secara ekonomi untuk saya, biar saya tetap bisa berkarya dan berkarya terus. Akhirnya saya menjalankan usaha ini dimulai dengan tidak ada modal sama sekali. Jadi Paradise itu kalau sampai hari ini berkembang itu dimulai dengan tidak ada modal sama sekali. Modalnya saya itu ada satu, yaitu modal KTP bapak saya. Kenapa kok saya nyebut bahwa modal saya adalah modal KTP bapak saya? Saya itu pinjem KTP bapak saya tanpa izin, iya kan? Untuk saya masukkan ke salah satu finance. Jadi kebetulan saya juga punya kawan finance. Jadi saya palsu itu tangan bapak saya. Untuk apa? Untuk kredit kamera. Dan itulah modal saya untuk menjalankan Paradise Picture. Ya, dan pengeluaran untuk untuk modal ini adalah ya nyicil kamera. Jadi saya saat itu akhirnya karena sudah punya tanggungan per bulannya untuk menyicil kamera itu, akhirnya setiap Sabtu Minggu, yang itu saat kuliah saya libur pasti Sabtu Minggu, saya tuh keliling tuh ke desa-desa, ke kampung-kampung, ya kan, pakai sepeda butut itu, ya kan, terus nawari kalau ada janur kuning, ya kan. Nah itu saya berhenti terus tanya, butuh jasa ini syuting. Waduh, ya langsung gitu terus. Saya tuh keliling seperti itu sampai ke salon-salon desa, ya kan. Akhirnya alhamdulillah ya ada aja. Ya saat itu akhirnya ya karena belum bisa bayar kru, ya kan, saya nawari sendiri, ya syuting sendiri dan ngedit. Bisa dibilang bahwa karir saya awal itu adalah karir syuting manten gitu ya, yang di desa-desa itu ya, dimulai dari bayaran berapa ya, kadang awal-awal itu saya dapat 100.000, ya kan, 300.000, ya gitu-gitu terus gitu ya. Berarti apa, syuting sendiri, nata-nata lighting sendiri, ya kan, gulung-gulung kabel sendiri, ya kan. Permasalahannya adalah saya hanya kredit kamera saja. Pertanyaannya adalah terus ngeditnya gimana gitu. Ini masalah gitu. Pertanyaannya adalah saat saya ngerjakan sebuah project itu, ya kan, terus ngeditnya gimana? Kebetulan kakak saya sendiri itu punya rental komputer yang itu buka jam 8 pagi sampai jam 12 malam, iya kan. Nah yang bisa hanya ngedit kebutuhan video cuma satu komputer. Akhirnya saya setiap jam 12 malam itu tutup, saya manfaatkan numpang untuk ngedit itu jam 12 malam sampai jam 8 pagi. Dan itu berlangsung beberapa tahun seperti itu gitu. Saya melakukan hal ini sebenarnya karena satu, yang pada realitas yang terjadi ya, bahwa saya bukan anaknya presiden, saya bukan anaknya gubernur, saya bukan anaknya wali kota, bahkan bukan anaknya pengusaha, dimana menuntut pada situasi tertentu bahwa secara pribadi saya harus mandiri untuk melakukan sesuatu ini dan tidak bisa menggantungkan ke orang tua. Itu satu. Terus yang kedua adalah bagaimana kesadaran saya secara pribadi sebagai pelaku industri kreatif. Ya dulu belum ada narasi industri kreatif ya cuma ingin berwirausaha, kurang lebih yang gitu. Itu saya berpikir bahwa basically itu adalah mental gitu. Jadi ya mental dan mindset itu yang sebenarnya harus kita miliki dulu.
Jadi kalau orang berpikir bahwa berbisnis harus menggunakan modal, ya kalau nggak ada modal nggak jalan, saya bisa menyampaikan bahwa itu salah. Bagaimana mungkin ya kita mau buat fondasi atau mimpinya besar atau apa yang ingin dicapai besar gitu, tapi fondasinya rapuh. Itu kan secara visi memang sebenarnya kita harus memiliki fondasi yang cukup kuat. Fondasi apa yang cukup kuat itu adalah membangun mindset, khususnya adalah mentalitinya. Orang lihatnya mungkin banyak sukanya, tapi padahal juga banyak duka ataupun hal-hal unik gitu ya dalam proses ini gitu. Saya tuh sering kali melakukan sesuatu dalam usaha ini itu adalah bilang bisa dulu gitu. Iya kan, itu dulu. Padahal sebenarnya ini bisa mas buat ini, bisa mas buat ini, bisa gitu. Nggak bisa di otak saya, karena sesuatu yang tampak dan sesuatu yang kelihatan itu pasti bisa kita lakukan. Jadi biasanya yang saya lakukan adalah ada calon klien atau kawan atau ini bisa buat ini, bisa gitu. Tapi di belakang, wah kita kejar tuh gimana yang buat caranya buat seperti itu, dan itu yang akhirnya ternyata kita selalu terchallenge untuk ya sedikit demi sedikit kita agak naik kelas, dan tantangan-tantangan itu pun juga muncul bertahap dengan dengan mengikuti kita. Akhirnya kan sebenarnya jangan dipikir bahwa sesuatu proyek yang besar atau yang memang klien internasional atau nasional itu sesuatu harus yang menghadirkan expert yang memang pada bidang ya. Padahal sebenarnya menurut saya hari ini kita sudah dimudahkan kan dengan teknologi yang ada. Kita lihat di YouTube saja itu sudah bisa bisa lihat dan bisa kita jalankan, dan tentunya itu bisa memudahkan kita untuk bekerja gitu. Sebenarnya lahirnya saya sendiri di dunia film dan videografi maupun di dalam industri kreatif sebenarnya kan memang lahir dari komunitas, ya kan. Itu saya ada salah satu komunitas di dalam kampus namanya Vina Club UMM. Jadi lahirnya saya secara pribadi secara ini memang lahir dari komunitas, dan saya berpikir saat itu adalah kalau saya mau lari cepat itu saya harus sendiri, saya nggak ajak-ajak, ya kan. Tapi saya berpikir bahwa saya harus lari jauh nih, bukan lari cepat, lari jauh. Nah saat saya berpikir lari jauh, saya berpikir bahwa ini harus bersama-sama dengan kawan-kawan dengan konsep kolaborasi. Jadi bareng-bareng gitu loh. Nah, tinggal ada pilihan saat itu berpikir bahwa ini mau lari jauh apa lari cepat. Kalau mau lari cepat adalah kita memang harus sendiri, tapi kalau mau lari jauh kita harus bareng-bareng. Nah dari seperti itu yang akhirnya saya berpikir perlu adanya sebuah kekuatan kolaborasi antar lintas komunitas, antar lintas pelaku, di mana sebenarnya juga di dalam komunitas itu kita nggak bisa mencari kita cari duit di situ, bukan. Kalau kita bikin komunitas terus cari duit di situ, ya itu nggak akan bisa berkembang. Tapi pentingnya sebuah kolaborasi itu adalah bagaimana transfer informasi, transfer edukasi, ya saling memperkuat, ya kan, memberikan added value, saling memberikan value gitu.
Bahkan sampai sekarang pun apa yang saya lakukan, sebenarnya saya berpikir bahwa ini terbuka untuk adanya sebuah komunitas. Bahkan sampai hari ini saya melihat bahwa pentingnya sebuah gerakan sosial melalui sebuah komunitas itu menjadi sebuah fondasi kita untuk bisa ini. Artinya bahwa saat kita masing-masing sebagai pelaku industri, misalnya punya bisnis usaha sebagai wirausaha, bahwa kita sudah punya tempatnya untuk mencari secara ekonomi. Tapi di lain sisi bahwa pentingnya sebuah komunitas untuk melakukan sebuah jejaring sosial, ya kan? Apa yang dilakukan di dalam jejaring sosial, ya aktivitas sosial, ya kan? Apakah itu nanti bergerak di sosial ekonomi, apakah bergerak dengan sosial budaya, apakah sosial seni dan lain-lain. Artinya bahwa jangan sampai berpikir bahwa adanya sebuah komunitas itu terus komunitas itu dijadikan tempat untuk mencari uang gitu ya. Itu bagi saya nonsen untuk bisa dijalankan gitu. Nah, itu yang akhirnya bagaimana sebuah komunitas itu bisa berkontribusi untuk meningkatkan skill, ya kan, meningkatkan satu value, transfer informasi, transfer edukasi dan lain-lain. Itulah sebenarnya dibutuhkan pada sebuah komunitas itu. Saya Vicky Arif, CEO di Paradise Picture. Terus berkarya, terus menginspirasi untuk Indonesia. Salam kreatif.